11A12 NPM 2115010147 Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar apresiasi sastra bahasa Indonesia di SD. Hai anak-anak pintar, Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Biar belajarnya tambah semangat, kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hore! Semuanya sudah hafal ya dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sekarang ibu mau tanya, semalam kita belajar apa? Ya, betul. Kita kemarin sudah belajar tentang huruf kapital. Nah, peraturan huruf kapital dipakai saat apa? Ya, betul. Di awal kalimat, menuliskan nama orang, nama profesi, dan ada banyak lainnya ya anak-anak. Materi yang kita bahas hari ini adalah dongeng. Nah, apa itu dongeng? Nah, kalian pasti sering mendengar dongeng atau kalian sering menonton di televisi mengenai dongeng. Nah, apa sih dongeng itu? Dongeng adalah sebuah cerita singkat yang sederhana di mana di dalam cerita tersebut mengandung unsur fantasi atau khayalan untuk menyampaikan pesan, moral, dan penghibur. Nah, selanjutnya ciri-ciri dongeng. Yang pertama yaitu cerita singkat dan mengandung alur sederhana. Biasanya dongeng akan menggunakan alur maju. Alur maju berarti runtutan kisah dalam cerita sesuai dengan urutan waktu. Misalnya pada kisah Rapunzel yang diceritakan dari ia bayi hingga beranjak dewasa. Ciri-ciri dongeng yang kedua adalah menggunakan awalan seperti pada zaman dahulu, pada suatu masa, alkisah, dan lainnya sebagai kata pembuka di awal kalimat. Yang ketiga, di dalam dongeng biasanya terdapat dua karakter utama yang karakternya bertentangan. Yang pertama karakter baik dan yang kedua karakter jahat. Karakter jahat contohnya pada dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih. Ciri-ciri dongeng yang terakhir yaitu amanat atau pesan. Dari dongeng biasanya juga disertakan di bagian akhir cerita. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah lebih mengenal dongeng? Tapi, tunggu dulu, pembahasannya masih ada satu lagi ya, yaitu tentang jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu adalah 1. Fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang, tapi sifat dan perilakunya disimpulkan dengan manusia. Tujuan fabel adalah untuk menyampaikan amanat dengan gaya bahasa ringan, karena fabel umumnya dipakai sebagai cerita pengantar tidur anak. Contohnya yaitu seperti dongeng Si Kancil dan Buaya. Yang kedua adalah sage. Sage adalah cerita dari orang-orang zaman dahulu yang benar-benar ada, akan tetapi sudah dicampurkan dengan hal-hal gaib dan ajaib yang tidak nyata, sehingga menimbulkan kesan bahwa orang tersebut benar-benar sakti. Selanjutnya yang ketiga ada mitos. Mitos adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang tidak masuk akal. Misalnya kisah Wewe Gombel yang suka menculik anak kecil. Yang keempat adalah legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa dari suatu asal-usul tempat atau suatu nama daerah. Contohnya seperti cerita Tangkuban Perahu dan Danau Toba. Selanjutnya ada parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang baik. Baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan secara umum yang disampaikan secara tersirat. Contohnya dongeng Malin Kundang. Kemudian ada dongeng jenaka. Dongeng jenaka atau lelucon adalah cerita lucu diperankan oleh tokoh-tokohnya, di mana di dalam tokoh terdapat tingkah konyol para tokoh yang menghibur. Contohnya cerita dongeng Si Kabayan. Dan yang terakhir ada dongeng biasa.
Dongeng biasa adalah dongeng yang biasanya diceritakan pada anak-anak. Dongeng ini memuat cerita suka duka dan impian seseorang. Contohnya dongeng Cinderella dan Putri Salju. Nah, sekarang kalian sudah paham kan materi tentang dongeng yang Ibu jelaskan tadi? Atau mungkin di antara anak-anak ada yang tertarik membaca dongeng? Bagi anak-anak yang ingin membaca dongeng, bisa lewat link yang Ibu terakan di sini ya. Ada dongeng Kancil dan Buaya, dongeng Timun Mas, dan juga dongeng Cinderella. Di setiap dongeng akan ada amanat dan cerita dongeng tersebut. Nah, anak-anak, jadi itu dia tadi materi tentang dongeng. Link Flingbook dongeng sudah Ibu serahkan di kolom deskripsi ya. Jadi jangan lupa dibaca ya dan dicermati semua amanatnya.